Tak kasih kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'dah. Jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi sehat, kuat, semangat dan mampu menjaga ketaatan kita masing-masing terhadap Yang Maha Kuasa yang menjadikan hidup dan mati kita dan yang bertanggung jawab pada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu meningkatkan ketakwaan kita masing-masing. Bapak-bapak yang saya hormati, kita masih pada nasihat man wajaba alaihil hajj falam yahujj. Barang siapa wajib atasnya berhaji tapi tidak berhaji. Itu kok kalimat nggak selesai ya, karena itu sebetulnya ada sambungan dari judul besarnya, yaitu barang siapa yang mempunyai sikap perilaku seperti ini dan dia beriman dan dia menganggap biasa, tidak berefek apa-apa, maka dia sudah berada dalam zona kekafiran. Kafir amali ya, kafir amali. Jadi itu, ini biar judul ini bisa difahami, hendaknya di cantolannya disebutkan lagi. Minggu lalu kita sudah menyampaikan bahwasanya masjid yang didirikan pertama kali di bumi adalah di Mekah. Di Mekah. Ini di ayat ini ulangan aja untuk persepsi. Di Mekah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi, sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali diletakkan untuk kepentingan manusia, lalladzi bi Bakkah, sungguh dia rumah yang ada di Mekah. Bakkah, lembah Bakkah. Bakkah yabki itu menangis ya. Lembah Bakkah itu lembah menangis. Tapi mubarakah, yang penuh berkah. Wahudan, dan banyak petunjuk lil alamin bi seantero alam. Diterangkan lagi ada apa di dalam masjid itu. Fihi ayatun bayyinatun. Bahwasanya di dalam masjid itu banyak sekali ayatun, banyak nih jamak bayyinatun yang sangat jelas. Antara lain maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Ketika bangun Ka'bah itu, bangun Ka'bah kok berdiri aja, apalagi kalau bangun Ka'bah dengan geletak, kan ya tidak selesai. Ya. Jadi memang ya berdiri, ya duduk, yang itu, tapi dia sering berdiri di situ. Itu yang disebut Maqam Ibrahim. Yang sekarang diabadikan di kurungan sangkar emas itu. Jadi di situ ada telapak kakinya. Kalau kita mau membandingkan kaki kita dengan kakinya beliau, itu bisa dilihat di situ. Jadi itu fakta sejarah. Memang di Arab Saudi itu kalau kita perhatikan, fakta-fakta sejarah itu banyak yang tidak terabadikan karena dikhawatirkan untuk para masyarakat jatuh pada syirik.
gitu. Jadi makanya itu dibatasi. Beda dengan yang di luar Arab Saudi, di Turki, di Irak, di Iran, itu semuanya itu masih ada dijaga, sehingga ya kalau ziarah itu ya ziarah dari kubur ke kubur, ziarah dari masjid ke masjid gitu ya. Jadi tapi tidak apalah, itu urusan mereka, kita kan sebagai tamu. Ad-dhaif kal mayit, tamu itu bagaikan mayat. Mayat itu ditaruh di dipan ya mau, taruh kasur mau. Tapi kalau sudah jadi mayat, biasanya biar orang terhormat, tidak boleh di kasur, ditaruh di kamar di kasur, pindah di dipan. Dan namanya sudah tidak disebut-sebut lagi. Itu jenazahnya gimana? Tidak disebut itu Pak Jarko gimana? Gitu. Enggak. Jadi sudah tidak disebut lagi, apalagi jabatannya. Gitu. Jadi sudah nanti jadi itu nanti terus ya dengan ikutannya akhirnya kita semua ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan yang Maha Kuasa. Oke. Di dalam masjid itu ada bukti sejarah yang kuat, antara lain Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Di manakah tempat berdirinya Ibrahim ketika itu? Kemudian ada jaminan secara mental, secara kejiwaan. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk masjid di situ akan merasa aman. Banyak masjid didirikan, tapi Anda kalau merasakan betul di dalam hati, masuk masjid-masjid tertentu mempunyai rasa yang berbeda dengan masjid yang lain. Nah, itu rahasianya kenapa, tentu harus belajar sejarah dari masjid itu. Beda gitu ya. Ada yang hambar, ada yang bisa khusyuk, ada yang bisa. Selain itu adalah suasana batin yang masuk masjid itu sendiri juga ada faktor. Man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk di dalamnya adalah aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hendaknya manusia itu berkewajiban melaksanakan haji karena Allah Ta'ala. Siapa manusia yang diwajibkan untuk haji? 'Alan nasi. Allah ini ada menunjukkan ada badan ya, ada badan. Tapi harus ada kepasrahannya, walillah, yaitu dengan lillahi ta'ala manusia menjalankan kewajibannya untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Ada lagi catatan. Apa ya kabeh? Ndak, man istata'a. Istita'ahnya bagaimana? Nanti akan dijelaskan di hadis-hadisnya. Waman kafaro, apabila kufur, sudah mampu tetapi dia kufur. Kufur itu maksudnya tertutup. Mampu tapi tidak merasa mampu. Sugih ngerasa sugih, kuat ngerasanya kuat, enggak kuat. Sehat tapi rasanya aku ki loro-loro. Wis engko sing anak, sing itu, sing kula itu salahku sing kono piye, ya apa iku. Usahaku sing kono piye nek tak tinggal dan lain sebagainya. Jadi intinya itu masih berat untuk tidak pergi daripada pergi. Memang kafaro di sini maksudnya. Kafaro terhadap syariat ini. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi ini sebuah tantangan dan sebuah ultimatum dari Allah. Maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha kaya atas seantero alam. Kamu keberatan dengan kekayaanmu, lah apa kamu ki pancen wis sugih tenan. Wong kamu dan kekayaanmu semuanya itu miliknya Allah juga gitu. Jadi ini maksudnya diwelehne karo Gusti Allah sebetulnya ya. Tapi bahasa itu rasa. Jadi maka dari itu kalau kita ikuti baca Quran itu dengan rasa, maka kemarin Pak Imam kita sampai mau melelehkan air mata ya. Di subuh ya. Oke, kemudian ini di surat Ali Imran. Jadi bapak-bapak kisah tema-tema pembahasan dalam Al-Quran
itu memang ayatnya tersebar di berbagai surat gitu. Jadi tidak numpuk gitu. Itu kalau buku gitu, buku pelajaran itu satu tema itu semuanya. Kalau Al-Qur'an tidak. Jadi itu itu sudah tahu TV ya, penyusunannya begitu ditetapkan oleh Allah. Oke. Kemudian di surat Haji. Di surat Haji ayat 27. Wa ittawa'na li Ibrahim makanal baiti. Ya, ketika kami telah menempatkan Ibrahim di suatu tempat, yaitu di Baitullah, Allah tusyrik bi syai'ah, hendaknya membawa misi untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa tahhir baiti lit-thaifin, dan mensucikan rumahku yaitu Baitullah, yaitu Masjidil Haram itu, lit-thaifina, bagi orang yang tawaf, wal qaimina, bagi orang yang beribadah di dalamnya, menegakkan ingat zikrullah, war ruk'an sujud, dan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu disebutkan ya, itu adalah gambaran orang sholat gitu, orang melaksanakan sholat. Dan kalau secara teknis sujudnya seperti apa? Ya sujudnya seperti kita semuanya sujud. Kita semua sujud seperti apa? Ya sebenarnya seperti yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh Nabi kita. Jadi kemarin kan saya contohkan yang asik sebagai berhalanya, saya sebagai penyembah berhala gitu ya. Nah, ingat ya, sujudnya model gitu, penyembah berhala. Kalau kita tidak, kita harus umirtu gitu ya. Umirtu, jadi riwayat dari Ibnu Abbas itu dikatakan Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan, Nabi yang ngomong, aku diperintahkan untuk bersujud pada ala sab'ati a'dumin, pada 7 tulang. Pertama, ala jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Jabhati, kalau kita baca di sarahnya, mengapa kok Nabi bilang pada yang tulang yang kena di sujud itu adalah jidat, tetapi jarinya menunjuk hidung, berarti ini satu kesatuan wajah. Kita kalau store pas foto, untuk KTP, untuk apa saja, untuk ijazah, untuk itu semuanya kan tidak jidat tok tanpa hidung, atau hidung tok tanpa jidat, kan nanti tidak genap identitasnya kan. Identitas sujud itu sebagai store muka itu kepada Allah. Oke, wa'adzin fin nasi bil hajj. Cepat-cepat aja ya, ada kurang 10 menit lagi. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Wa'adzin, dan serulah fin nasi, di manusia, ya'tuka, akan mendatangi engkau, rijalan, dengan berjalan, wa ala kulli dhamirin, dan di atas punggung unta yang kurus, ya'tina, mereka akan berdatangan, min kulli fajjin amik, dari segala penjuru meskipun di pedalaman. Fajjin itu sebetulnya ada bukit, ada gunung, kemudian ada celah, kemudian ada jalan terus, itu yang dimana-mana fajjin itu sebetulnya. Jadi betapa susah payahnya mereka untuk mendatangi ke tempat pusatnya, yaitu di Makkahul Mukarramah. Ya itu min kulli fajjin. Jadi menunjukkan bahwa umat Muhammad yang menjalankan ibadah haji itu dari segala penjuru, dari segala bangsa, dari segala suku, berdatangan kumpul di sana. Ini wa'adzin, ini ada dikatakan, nah ini saya kutipkan dari, ini bukan karangan saya ya, saya hanya ngutip saja. Ibnu Katsir juz 5
halaman 414 dijelaskan. Kalau baca Quran, baca terjemahnya, maka sebaiknya dilanjutkan pada tafsirnya. Jika biar tidak terus ditafsiri sendiri dan kemudian terus dituntun oleh hawa nafsu, padahal nafsunya dituntun oleh setan, itu nanti akhirnya terus sesuai dengan hawa nafsunya, terserah lah itu yang terjadi di masyarakat kita. Berkomentar tentang agama di media sosial, saya perhatikan itu sudah awur-awuran, jadi komentar tapi tanpa ilmu gitu. Jadi yang penting payu kan gitu, artinya jadi duit gitu loh, jadi duit. Nah, viral kan terus jadi duit. Saya berfitnah, saya menganyalkan, itu saya dadeknya duit. Jadi kan itu kan yang terjadi seperti itu. Nah, ini kita sampaikan di sini bukan untuk rasa-rasan, artinya untuk memperteguh apa yang sudah kita menjadi sikap kita, itu tetap kita mantep madep sama penjelasan-penjelasan yang ada dalam panduan suci kita. Wa adzin fil nasi bil hajj. Ini dijelaskan ainadin fil nasi. Hendaknya engkau seru kepada manusia, da'iyan lahum, sebagai panggilan. Serulah sebagai panggilan untuk mereka, ilal hajj, panggilan pada ibadah haji. Ibadah haji kemana? Ila hadal bait, pada rumah ini. Jadi ini begitu dijelaskan, oh begitu. Maksudnya ilal haji itu maksudnya ilal bait. Orang kok terus di situ ada haji, naik haji terus dinaiki hajinya gitu, enggak gitu ya. Nah, enggak seperti itu. Sejarah haji ada hajinya terus dia sejarahi, enggak. Jadi di sini dijelaskan, serulah wahai Ibrahim agar manusia itu pada pergi haji, yaitu ke Baitullah. Alladzi amarnaka, yang sekarangnya aku perintahkan kepada engkau, bibina ini, untuk membangunnya. Jadi setelah selesai bangun, terus Allah mengeluarkan perintah satu persatu, tidak sambil sementara bangun Nabi Ibrahim diperintahkan, tidak. Jadi ada SOP-nya sebenarnya. Gusti Allah itu orang gerusa-gerusu, orang itu semuanya. Jadi dalam ayat ini kita bayangkan tuh, oh ya, jadi ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tergambar dari ayat-ayat tersebar di Quran. Jadi yang telah aku perintahkan pada engkau untuk membangunnya. Pada maka kemudian disebutkan annahu qala, bahwasanya Ibrahim, ini kembali pada Ibrahim, qala berkata, yang berkata Ibrahim, ya Rob, wahai Tuhanku, wa kaifa ablagun nasa sauti, bagaimana aku bisa menyampaikan pada seluruh manusia suaraku kan terbatas, padahal kan sasarannya tidak terbatas, ini manusia semua. Bagaimana ya Rob? Karena perintah dari Tuhan, kira-kira dia tidak bisa melaksanakan, kembali lapor. Bukan kok terus berkreasi sendiri, tidak. Jadi kembali lapor. Bagaimana untuk memerintahkan, sedang suaraku terbatas, la yang fadhum, tidak bisa menembus mereka. Ini kan bisa dikomentari ya kan. Wong durung dilakoni wis balik maneh, balik pada yang merintahkan. Tidak gitu. Jadi Nabi itu tidak seperti kita pada umumnya ya. Terus beralasan, wah ini suaraku enggak itu gak iso Gusti Allah gitu. Enggak. Jadi la yang fadhum, padahal suaraku tidak bisa nembus. Fakila, maka dikatakanlah oleh Allah. Ini kila di sini Allah gitu. Jadi di sini ayat itu banyak kola, tapi siapa yang kola itu berubah-ubah sesuai dengan jalan cerita gitu. Fakila, maka dikatakanlah. Siapa yang berkata? Allah. Pada siapa? Pada Ibrahim. Nadin, seru, laksanakan. Gitu kalau komandan, laksanakan. Nadin, walainal bala, itu urusanku untuk menyampaikan. Efektivitas panggilan itu aku yang menyampaikan. Fakoma, maka kemudian Ibrahim, koma yang koma itu Ibrahim. Fakoma ala maqamihi, maka kemudian Ibrahim berdiri pada tempat berdirinya. Wakilah, dan dikatakan ini adalah Ibnu Katsir ya.
dikatakan Ibnu Katsir, menurut bacaan referensinya Ibnu Katsir, berdirinya Ibrahim itu adalah alal hajar, berdiri di Hajar Aswad. Itu riwayat ya, jadi referensinya Ibnu Katsir, berdirinya Ibrahim ketika menyeru wa'adzin finnas itu adalah di Hajar Aswad. Wakilah, dan dikatakan juga dari referensi itu ala sofa, berdiri di bukit sofa. Nanti ada yang ngarang wakilah di Marwah, enggak ya, cuma sofa saja gitu. Wakilah ala Abi Qubais, dan berdiri di atas Abi Qubais. Abi Qubais itu bukan ya nama orang, tetapi kemudian dijadikan nama gunung, Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu kalau kita berdiri di antara Safa Marwah, kita keluar, kita pandang ke timur, agak ke utara, di sana ada gunung, itu adalah Jabal Abi Qubais. Kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 km untuk sampai sana. Nabi Ibrahim ke sana, naik ke sana. Oke. Faqala ya ayyuhannas, kemudian apa yang dikatakan, katanya ada di Hajar Aswad, katanya ada di Safa, katanya di Jabal Abi Qubais. Ibnu Katsir tidak mempersoalkan itu semuanya, tapi kemudian apa yang dikatakan? Yang dikatakan oleh Ibrahim bahwa ya ayyuhannas, wahai manusia, inna rabbakum qad ittakhadha baitan, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian telah menetapkan rumah Allah ini adalah tempat untuk beribadah, fahujju, maka hendaknya engkau berdatangkanlah, bersengaja kepadanya. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan innal jibala tawadhu'an, semua gunung-gunung pada tunduk, patuh dan taat. Tawadhu ya, tawadhu menghormati. Hatta balagha sauti arja'al ardi, sehingga sampai dengan di perut bumi semua mendengar panggilan seruan Ibrahim. Wa asma ma fil ahram, dan semua yang ada di rahim wanita juga para mendengar seruan Ibrahim. Wal aslam, dan juga semua calon anak manusia yang masih di tulang belakang, itu semuanya juga mendengar seruan itu. Itu menurut keterangan tafsir Ibnu Katsir. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu, maka semua merespon. Wa ajabahu, maka semuanya merespon. Kullu syai'in, siapa yang merespon? Semua sesuatu, sami'ahu, yang mendengarnya. Sesuatu yang mendengarnya itu berarti ada yang wujudnya bernyawa dan ada yang tidak bernyawa. Maka di sini kemudian dijelaskan min hajarin, dalam bentuk batu. Bebatuan itu juga mendengarnya. Wa madarin, madarin ini dalam bentuk manusia tapi punya kewenangan dan punya kekuasaan. Madarin, mudir itu kan kepala sekolah ya. Adaro yudiru itu adalah manajemen. Jadi madara, wa madarin, wa kulli madarin, artinya ini manusia. Ini bernyawa, madarin. Manusia yang punya kewenangan, punya kebijakan, punya kekuasaan, punya kepercayaan, amanah. Wasajarin, dan pepohonan, semuanya mendengar. Maka dari itu kalau batu juga mendengar, semua di tulang belakang juga mendengar. Kemudian kita sekarang disampaikan ini musim haji ini kamu kan sudah mampu, kamu sudah itu. Aku belum dapat panggilan kok. Jadi aku belum dapat panggilan kok. Itu jawaban yang salah menurut dasar ayat ini. Itu loh ya. Saya ingin menyampaikan itu saja. Jadi monggo itu tidak diulang-ulang lagi kalau saya belum dapat panggilan. Gitu. Jadi dengan ringannya, dengan itunya seolah-olah itu tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Waman kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah, barang siapa yang dan seluruh orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk berhaji sampai dengan hari kiamat, dia akan menyambutnya labbaik Allahumma labbaik. Jadi sebetulnya lafal talbiyah labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik itu innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak labbaik itu sebetulnya jawaban atas seruan Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Allah pada seluruh makhluknya, yang baik yang benda mati maupun benda hidup. Karena itu ya, karena labbaik Allahumma labbaik, siap untuk melaksanakan sambutan menyambut seruanmu gitu ya. Tapi kalau sudah ya biar orang tertarik kemudian dinyanyikan juga boleh-boleh saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wa mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Terus itu naik bis dari Mekah ke Madinah itu labbaik Allahumma, terus akhirnya ya boleh aja itu ya. Nah, jadi kalau untuk mengendalikan Pak Aris yang mau berangkat ini kita umumkan ya, Pak Aris alhamdulillah jamaah masjid kita insyaallah akan berangkat bersama ibu gelombang pertama, sehingga beliau akan ke Madinah lebih dulu. Nanti dari Bir Ali atau Dzul Khulaifah setelahnya mandi wajib, kemudian itu kok malah bimbingan manasik haji ya. Terus pakai ihram, naik kendaraan, setelahnya sholat 2 rakaat ihram, kemudian naik kendaraan baru niat labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nawaitu hajjah juga boleh, lillahi ta'ala boleh, mana-mana. Jadi karena letaknya niat di dalam hati, tapi pemantapannya di lisan. Jadi tidak usah yang tidak mau lisan, tidak usah mencerca yang pakai lisan, yang pakai lisan tidak usah mencerca yang pakai hati, karena letaknya itu ada di hati, tapi pemantapannya ada di lisan. Pasti kawinkan begitu kan, masuk JR gelut terus ya. Jadi yang tidak boleh kan begitu. Labbaik Allahumma labbaik. Apalagi di jamaahnya ibu-ibu, wah suara wanita itu aurat ya lah. Baik, saya kira banyak hal yang harus kita ceritakan berkenaan dengan haji itu. Kenapa kok kemudian dicap oleh Allah oleh Nabi kita sebagai kufur? Seorang siapa yang sudah memenuhi syarat haji tapi belum berhaji, insya Allah penjelasannya lebih lanjut kita lanjutkan pada minggu depan ya. Mari kita tutup dengan kalam majlis. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.